Selamat pagi untuk kita semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan bagian firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami anak-anak-Mu sebentar lagi akan membaca kebenaran di dalam Alkitab yang menjadi bagian renungan kami pada hari ini. Dalam sapaan teduh kami, Roh Kudus mampukan kami untuk boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan boleh melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Ibrani 10 ayat 23, inilah yang menjadi teks Alkitab dari bahan sapaan teduh kita hari ini. Ibrani 10 ayat 23 berbunyi demikian. Pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seseorang dapat menunjukkan kepada orang lain jalan menuju istana, namun dia tidak berwenang untuk membawa orang itu langsung bertemu dengan presiden. Namun saudara, berbeda dengan Yesus, Ia langsung dapat membawa kita ke hadirat Allah. Saudara, surat Ibrani dituliskan untuk menguatkan iman orang Kristen yang sedang mengalami penderitaan dan tantangan yang hebat dari ajaran sesat dan ketidaktaatan dari orang-orang di sekitar pada waktu itu kepada Allah. Penulis Ibrani menekankan kepada 3 hal kebenaran. Yang pertama adalah Yesus adalah anak Allah, lebih besar kuasanya dibandingkan nabi-nabi yang ada dalam kitab Perjanjian Lama. Yang kedua, Yesus adalah imam, lebih besar kuasanya yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Yang ketiga, dalam Yesus orang percaya diselamatkan dari dosa, ketakutan, dan kematian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks keseluruhan teks kita kali ini adalah Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25 yang berisi tentang ketekunan, yaitu suatu ajakan kepada setiap pembaca untuk tetap teguh beriman kepada Yesus saja dan melakukan perbuatan yang benar, kesungguhan dalam beribadah kepadanya. Kalau kita perhatikan teks Ibrani 10 19 sampai 25, maka ayat 19 sampai 21 menekankan bahwa Yesus adalah pembuka jalan yang baru dan seorang imam besar. Ayat 22 sampai 23 berisi tentang menghadap Allah dengan keyakinan iman yang teguh. Iman percaya kepada Yesus Kristus agar dapat terawat dan terjaga, perlu ketaatan dalam berbakti kepadanya. Kesuksesan dan kekayaan dapat membuat orang lupa dengan Allah,
bahkan persoalan hidup dan penderitaan yang menghimpit dapat menyebabkan manusia menjadi ragu akan pertolongan dan keberadaan Allah dalam hidupnya. Ayat 24 sampai 25 yaitu ajakan dan dorongan untuk saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dan janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa catatan penting yang bisa kita renungkan dari teks Alkitab kita yang menjadi bagian dari Sabat Teduh kita hari ini. Yang pertama adalah Yesus adalah jalan yang menghubungkan kita langsung dengan Allah. Yang kedua, datanglah menghadap Allah dengan hati yang tulus dalam iman yang teguh. Yang ketiga adalah dekat Allah saja senantiasa, baik dalam senang maupun susah. Yang keempat, tetaplah rajin kita mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja. Yang kelima dan yang terakhir adalah tetaplah kita mengasihi sesama manusia dalam kehidupan kita. Selamat kita untuk boleh tetap mengerjakannya dalam hidup kita, dan tetaplah terpuji dan termulia nama Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Mampukan kami untuk melakukannya dengan kekuatan dari Roh Kudus, agar hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, kami juga ingin mendoakan untuk pelayanan yang dilakukan oleh GBKB Majelis Jemaat Pontianak. Tuhan sertai seluruh hamba-hamba Tuhan dan keluarga, dan seluruh keluarga yang ada di dalam jemaat Tuhan di GBKB Pontianak. Kiranya kasih Tuhan tetap menyertai mereka, Roh Kudus tetap memberikan kekuatan penolong di dalam pelayanan yang mereka lakukan, agar melalui pelayanan GBKB Pontianak juga namamu senantiasa dipermuliakan. Bapa di surga, sertai kami dalam melewati hari ini. Berikan kami kesehatan yang cukup, dan mampukan kami pada hari ini juga kami tetap memuliakan namamu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.